Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa bertatap muka, bermuajahah, yang insya Allah di tempat yang penuh barokah ini mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal baik nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Di sini kami ingin mengajak belajar bareng-bareng, ngaji, niatnya ngaji, belajar, mencari ilmu. Kami juga masih belajar. Jikalau nanti ada satu kesalahan atau beberapa kesalahan, pastinya mesti banyak kesalahan, kami mohon untuk dikoreksi, dikomen, diarahkan. Pada malam hari ini kami ingin membacakan kitab Fathul Qorib karangan daripada Syekh Al-Imam Alamah Ahmad bin Husain Asy-Syahir bi Abi Suja rahimahullahu ta'ala wa nafa'an bi ulumihuma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Liridho ila wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tsumma ila hadrati khususan pengarang kitab Fathul Qorib Syekh Alama Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dan Imam Alama Ahmad bin Husain Asy-Syahir bi Abi Suja rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihuma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan membacakan pasal tentang fardunya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hada faslun utawi iki iku ana fasal suwiji iku fi furudil wudu'i tetep ing dalem pira-pira fardune wudu. Wa huwa utawi wudu bidomil wawi kelawan dhammah wawe fil ashhari ing dalem pol ashhar iku ismun aran lil fi'li kaduwe penggawe. Wa huwa utawi fi'il iku al muradu den karepake guna ing dalem kono-kono fi'il wa bi fatil wawi lan kelawan fathah wawu au ismun utawa isim atau aran lima kaduwe perkara ya tawaddu den gawe wudu apa bihima wa yastamilu lan mengku apa al awalu awal ai furudin tegese wudu pira-pira wudu wa sunani lan pira-pira sunane wudu. Wa dzakara lan nutur sapa al musannif ke musannif al furudu ing pira-pira fardu fi qaulihi ing dalem dawe ke musannif. Wa furudul wudu utawi pira-pira fardune wudu iku sitatu asya'a ana 6 pira-pira suwiji-wiji ahaduhuma utawi salah sijine sitah iku an-niyatu niat wa haqiqatuha utawi haqiqate niat syar'an ing dalem syara'i iku qasdun nejo iku qasdu syai'in nejo sesuatu suwiji-wiji muqtarinan halid den barengake bi fi'lihi kelawan nglakoni syai' fa intaroho mongko lamun ngende-ngende apa fi'il anhu saking qasdu sumia den arani apa qasdu syai' azman ing aran
azam najo wataku nulan ono apa niat niat iku indal ghusli awali juz'in ing dalem nalikane mbasuh kawitane juz minal wajhi saking wajah ai muktarinatan tegese dan barengake bidalikal juz'i kelawan mengkono juz la bijamihi ora kelawan sekabehane wajah wala bimalan ora kelawan perkara qablahu kang ing dalem sadurunge wajah wala bimalan ora kelawan perkara utawa juz ba'dahu kang ing dalem sause wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini menjelaskan tentang beberapa fardunya wudu. Wudu dengan didomah lafat wudu dengan didomah wawunya menurut kaul Ashhar itu sebuah nama untuk melakukan. Wahua sedangkan fi'il pekerjaan itu yang diharapkannya adalah wabifatil wawi. Sedangkan wawu yang di fathah wawunya itu sebuah nama bagi sesuatu yang dibuat untuk wudu. Wayastamilu, dan pasal ini mencakup awal beberapa fardunya dan kesunahannya. Kemudian Kiai Musoneb pengarang kitab ini menjelaskan beberapa fardunya seperti halnya ungkapannya fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama itu adalah niat. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Salah satunya yang pertama adalah niat. Jadi ketika kita mau wudu, diantaranya yang pertama adalah niat. Hakikatnya niat, sara-sara, itu menyengaja sesuatu yang mana dibarengi oleh dengan pekerjaan. Jadi niat itu dibarengi sesuatu dengan pekerjaannya itu sendiri. Itu niat. Letaknya niat itu ketika dalam wudu, ya melakukan sesuatu dibarengi dengan pekerjaannya. Bukan apabila kemudian dengan cara dengan menyengaja. Tujuannya ya ada tujuan sengaja. Dan niat itu ketika di mana letaknya? Ketika nanti membasuh awal bagian daripada wajah. Jadi niat dalam wudu itu letaknya di awal bagian saat membasuh wajah. Atau mungkin menyentuh jidat, menyentuh air, menyentuh ini, berarti itulah niat. Berarti ketika air itu menyentuhnya di hidung ataupun di telinga atau di pipi, berarti itulah posisi niat yang dibarengi dengan pekerjaannya. Bukan pas niat nawaitul wudu alirafil hadasil ashuri fardholillahi ta'ala kemudian membasuh, itu bukan. Tapi niat itu ketika dalam wudu ya harus berbarengan dengan pekerjaannya. Ketika kita mengambil air ini menyentuh ke salah satu bagian awal daripada membasuh wajah, baik itu menyentuhnya ketika di hidung ataupun di jidat ataupun yang lainnya bagian daripada wajah, itulah letak daripada niat dalam wudu. Bukan niat ketika sebelum wudu kita niat, bukan. Letaknya itulah niat ketika saat melakukan pekerjaan wudu itu sendiri, dan posisinya ketika membasuh bagian daripada awalnya wajah. Bukan keseluruhannya, yang penting sebagiannya, bagian daripada wajah. Itu dengan bebarengan. Fayanwi mongko niat sapa al mutawaddi wong kang wudu indal husli ing dalem nalikane mbasuh perkara dzukira kang den tutur apa ma rafa hadasin ing ngilangi hadas min ahdasihi saking pira-pira hadase mutawaddi. Au yang utawa niat sapa mutawaddi wong kang wudu istibahata amrih kawenangane muftakiron perkara kang butuh ila wuduin maring wudu. Au binawa utawa niat sapa mutawaddi fardhul wudu ing fardhul wudu. Au wudu utawa niat wudu fakot hale bloko. Au taharati utawa niat ing sesuci anil hadasi. Kemudian niatnya itu juga bisa menggunakan nawaitul wudu alirafil hadasil. Yang penting kita niat menghilangkan hadas, atau niat
fardul wudu atau wudu saja, itu nggak masalah. Au taharotin atau niat, au taharoti anil hadas atau niat bersuci daripada hadas. Fa illam yakun mongko ora ngucap anil hadasi saking hadas lam yasiha mongko ora sah. Ketika nanti tidak mengikutkan kata hadas lam yasiha maka tidak sah niatnya itu sendiri. Karena niat harus disertakan ada kata-kata hadas. Hadas kan artinya kotoran untuk membersihkan. Wa idza nawain dalam nalikane niat sapa al mutawaddi ma ing perkara yuk tabaru den wilang-wilang min hadhihi niati saking iki niat. Wa syaraka lan nyekutake mahu sartane ma niyata tanadzufin ing niat bebersih au tabarrudin utawa amrih adem soha mongko sah apa wudu'e mutawaddi. Wasani iku wasani utawi kang kaping pindho iku husnul jamil wajhi masuh sekabehane wajah. Wahdahu utawi hale sekabehane hale suwiji-wijine wajah tulan saking arah dawane fam ima ma iku ma perkara atau anggota baina mana biti sya'ri roksi ing dalam antarane pira-pira panggonane cecukulane rambut sirah ghaliban ing dalam kaprahe wa akhirilah ya ini lan akhire owang loro. Kemudian fardunya wudu yang kedua itu adalah membasuh keseluruhannya wajah. Jadi yang pertama itu niat. Kalau niat itu sendiri, niat itu letaknya itu ketika nanti melakukan dibarengi pekerjaannya. Kalau membasuh pas semua bagian keseluruhan wajahnya itu sudah masuk bagian daripada fardu yang kedua. Batasannya mana? Batasan daripada wajah, dikatakan wajah itu di mana? Itu mulai dari panjangnya wajah sampai ke uang. Ini uang loro maksudnya tulang yang di antara kedua pipi kita. Ini batasan daripada wajah ketika kita membasuh. Dan juga sampai si tumbuhnya rambut secara umumnya. Umumnya orang kan punya rambut paling di jampang sini, ya kan, sampai sini, kemudian sampai sini. Ini bagian daripada keseluruhan wajah, batasan wajah. Ini harus merata. Nah, itu baru masuk bagian daripada fardu yang keduanya, wudu. Wahuma utawi iku mau iku al udmanu balung loro yang butuh kang tukul alaihima ing atase ladzan apa al insanu pira-pira untu asufla kang ingsor yajtamiu kang kumpul apa akdu mahuma apa akdu mahuma arah ngarepe udman balung loro fizikni ing dalam janggut wa muakhirulan akhire udman balung loro huma hiya udman fil udhuni ing dalam kuping. Jadi batasannya mulai dari tumbuhnya rambut secara umumnya orang kan tumbuh rambut ya nggak sampai jidat. Nah, ini udah ada batasannya. Sampai sini uang loro balung apa tulang geraham. Ini namanya uang tulang geraham sampai sini janggut. Ini batasan daripada untuk membasuh wajah. Kalau untuk batasan panjangnya itu di antara kuping. Di antara kedua kuping. Kalau ini atasnya dari sini ke sini, kalau lebarnya dari kuping ke satu ke yang satu ini, berarti batasannya ini. Wa idza ing dalem nalikane ana iku alal waji ing atase wajah apa sya'run rambut khafifun kang tipis au
au kasfun utawa kandel wajaba maka wajib apa isalul ma nekake banyu. Jika nanti dalam anggota wajah kok ada tumbuh rambut yang tipis ataupun lebat, karena masih dalam kategori masih daerah wajah, itu air harus datang kepada wajah, harus didatangkan, harus kena menyeluruh, baik itu nanti lebat ataupun tipis, ini air harus benar-benar sampai, air harus didatangkan ke wajah kita. Sampai ke kulitnya. Tahta ing dalam ngisore syair wa amma lihyatul rijli anapun utawi jenggote wong lanang al-kasyifatu kang ketel bi alam yaro kelawan yen to ora ningali sapa al mukhatab basarotiha ing kulite lihyatur rijli min khilan saking selaselane lihya fayakfi maka cukup apa huslu zahiruha basuh zahire atau jabani lihya. Jikalau nanti ditemukan seorang laki-laki yang lebat jenggotnya, batasannya ketika seorang laki-laki, misalnya gimana ketika nanti ada seorang laki-laki punya jenggot yang lebat, cara membasuhnya gimana? Cara membasuhnya yaitu dengan cara, katakanlah saya punya jenggot tebal, kemudian si A melihat saya, cuman katakanlah nggak sampai kulit, berarti yang harus wajib kita basuh ya sesuai dengan apa yang orang lihat, nggak harus sampai ke sini, karena saking lebatnya nggak masalah, itu batasannya, nggak harus di model gimana. Bikhilafil khafifati kelawan nulayani lihya kang tipis berbeda dengan jenggot yang tipis. Ini ketika yang tipis mau nggak mau ya harus dibasuh, air harus nyampe ke kulit kita. Wahia utawi iku ma perkara yaro kang ningali sapa al mukhatab basyara tiha ing kulite lihya fayajibu maka wajib apa iswalul ma nekake banyu li basyaratiha maring kulite lihyatul khafifah wa bi khilafati lihyatil imrati lan kelawan nulayani jenggote wong wadon au khunsa utawa wandu fayajibu mongko wajib apa isalul ma nekake banyu li basyaratihima maring kulite imro'ah utawa khunsa. Kalau laki-laki itu punya jenggot, kalau saking tebelnya ini nggak harus sampai kulit, batasannya orang yang melihat ya berarti yang dibasuh ya menggunakan orang yang melihat itu. Tapi kalau perempuan ataupun khunsa yang wandu, misalnya kok mempunyai jenggot, karena ini fikih kan ada saja fikih, ada saja perempuan yang mempunyai jenggot, baik nanti tipis ataupun tebal, ini wajib air nyampe ke kulit. Perbedaannya laki-laki sama perempuan itu seperti itu, karena umumnya perempuan itu aslinya kan nggak punya jenggot, kalau laki-laki kan memang berjenggot. Tapi kalau perempuan berjenggot kok ternyata mempunyai ini jenggot tebal ataupun tipis, ketika saat wudhu air itu harus benar-benar nyampe ke kulit. Itu kalau perempuan, tapi kalau laki-laki enggak. Walau kasyafan lan senajan kandel wala buddha lan ora kena ora, meskipun
jenggotnya si perempuan ataupun khunsa itu wandu tebal, ya tetap harus dibasuh kategori dalam wajah. Min huslin, baik nanti membasuh jusnya dari sampai sini, atau mungkin perempuan mempunyai bulu sewajah itu kan ya, itu mau nggak mau ya harus dibasuh sampai air harus benar-benar nyampe ke kulit. Wasalisu utawi kang kaping telu iku huslul yadaini masuh tangan loro ilal mirfiqaini maring sikut loro. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana lahu iku tetep kaduwe mutawaddi apa mirfaqoni sikut loro. Iktabara mongko den wilang-wilang apa qadaruhuma kira-kirane mirfaqoni. Wa yajibu lan wajib apa husluma basuh perkara alal yadaini ing atase perkara. Min sya'rin saking rambut, wasil atin lan uci-uci, wa asbahu saidin lan driji kang tambah, wa ado fitur wa ado fatoru lan pira-pira kuku. Wa yajibu lan wajib apa izalatu ngilangi perkara tahtaha ing dalam ngisore-ngisore atau fir min washin saking ngusap yamna'u kang nyegah apa wasakh wusulal ma ing nekaake banyu. Bagian yang ketiga fardunya wudu ini harus membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Jikalau nanti kok seseorang ditemukan tidak mempunyai kedua siku, cara membasuhnya gimana? Caranya ya yang harus dianggap kira-kiranya orang sikunya semana gitu kan. Katakanlah nggak punya siku, ya kira-kiranya membasuhnya ya siku itu. Karena nggak ada ya hanya sekedar kira-kira saja. Karena wajib membasuh anggota kedua tangan. Membasuh di tangan ini harus benar-benar nyampe ke kulit, baik nanti tangannya ada tumbuh rambut atau nanti drijinya, dan menyela-nyelai saat membasuh tangan harus menyela-nyelai di beberapa driji dan kuku-kukunya. Ini air harus wajib menghilangkan kotoran yang ada di kuku ataupun rambut yang ada di tangan. Ini air harus benar-benar nyampe ke kulit tangan kita. Warabi'u utawi kang kaping papat iku mashu ba'dir rosi, yang keempat dari bagian daripada fardunya wudu mengusap sebagian sirah. Min dzakarin saking wong lanang au unsa utawa wong wadon au khunsa utawa wong wandu au mashu utawa ngusap ba'du syar'i sebagian rambut fi haddir rosi ing dalem batasane sirah. Fardunya wudu yang keempat ini mengusap sebagian daripada sirah, baik nanti laki-laki ataupun perempuan ataupun wandu, ini mengusap sebagiannya saja nggak masalah. Fi hadirasi dan batasannya. Wala tata'ayanu, tidak ditentukan harus menggunakan tangan, bisa menggunakan dengan kain diletakkan. Bal yajuzu bali wenang bi kharqatin kelawan pipih, dan boleh menggunakan serbet tempelkan. Jadi ketika mengusap sebagian kepala si rambut ini nggak harus menggunakan tangan, baik nanti bisa menggunakan lap terus ditempelkan, ini nggak apa-apa, boleh, diperbolehkan. Atau selainnya, walau ghasala lan lamun basuh sapa al mutawaddi ra'sahu ing sirai mutawaddi badala masya hale dadi ganti ngusap jaza mongko menang. Walau wadu alan lamun nyelehake sapa al mutawaddi yadahu ing tangane mutawaddi al mablulah ing teles-teles. Walam yuharro lan orang ngobah-ngobahake sapa al mutawaddi jaza ya mongko menang. Jadi nggak harus menggunakan tangan, langsung pakai serbet tempelkan, itu nggak masalah. Kemudian bagian yang kelima wal khamisu utawi kang kaping 5
iku ghuslu rijlaini, basuh kedua kaki sikil loro ilal ka'baini tumuka maring polok loro mata kaki. Ilam yakun lamun ora ono sapa al mutawaddi wong kang wudu labisan iku labisan nganggo lil khufaini maring muzah loro. Fa in kana moko lamun ono sapa al mutawaddi iku labisahuma ora kelawan nganggo ing khufaini muzah. Wajib moko wajib alai ngatasé mutawaddi apa al musah apa al mashu apa mashul khufi ni basuh muzah au ghuslu rijlaini utawa basuh sikil loro wajibulan wajib apa ghuslu ma basuh perkara alaihima ing atase rijlaini min sya'rin saking rambut wasil ati lan uci-uci wa asbuhi zaidatin lan driji kang tambah kama sabako kaya oleh kang dingin apa ma fil yadaini ing dalem masalah kedua tangan tadi. Kemudian fardu yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Batasannya ketika membasuh kaki itu yang wajib hanya sampai mata kaki. Ini yang dinamakan fardunya wudhu ya, sampai mata kaki nggak masalah karena yang wajib cuman sampai ke mata kaki. Yang penting batasannya sampai mata kaki. Dan juga seperti halnya tangan, ketika membasuh kaki tetap menyela-nyelai jari-jari yang di tengah-tengahnya agar nanti tujuannya air sampai ke kulit. Kemudian wasadisu, fardu yang keenam yaitu tertib. Bagian daripada yang keenam, fardunya wudhu yang keenam adalah tertib. Maksudnya tertib apa? Tertib adalah ya harus berurutan dari mulai niat, wajah, kedua tangan, membasuh sebagian kepala, kemudian kaki, lalu baru tertib. Itu yang dinamakan tertib. Dari 1, 2, 3, 4, 5 nggak berantakan, nggak model saat dari niat terus tangan atau kaki ini nggak beraturan, ini berarti nggak tertib. Jadi fardunya wudhu yang harus diperhatikan itu yang keenam adalah tertib. Kesimpulannya di sini fardunya wudhu ini ada 6 yang harus kita benar-benar teliti, yang harus wajib kita basuh saat berwudhu. Itu adalah niat itu ketika nanti melakukan pekerjaan, dibarengi dengan melakukan pekerjaannya. Yang kedua itu membasuh wajah, keseluruhannya wajah. Kalau yang ketiga ini membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Yang keempat membasuh sebagian kepala, dan yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kakinya. Yang keenam itu adalah tertib. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.